Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 258. Kita akan melanjutkan kajian kita menyelam ke dalam samudra jiwa dan roh kita untuk memahami diri kita ini apa, siapa, dan bagaimana. Karena sudah dikaji di episode-episode yang sebelumnya, sebuah wisdom yang dilakukan atau dikemukakan oleh para pelaku tasawuf. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa memahami dirinya sendiri, maka sungguh dia akan memahami siapa yang menciptakannya atau Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, sahabat sekalian, kita telah beberapa episode melakukan kajiannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit dikarenakan di dalam forum kita ada yang misleading, salah faham terhadap apa yang sedang kita kaji, seakan-akan saya ini menganggap spiritual itu sebagai sebuah halusinasi. Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Belum bisa membedakan antara spiritualitas dengan spiritualisme. Spiritualitas itu adalah substansinya, bicara tentang hal-hal yang terkait dengan spirit kita. Apakah ini ada? Ya, ada, dan ini justru menjadi kajian kita, baik secara ilmiah maupun secara Qur'ani. Secara Qur'ani kita sudah menggambarkan, Al-Quran menggambarkan terkait dengan 3 lapisan diri manusia, yaitu badan atau jasad atau jism, material. Yang kedua adalah yang bersifat lebih halus dari badan kasar yang disebut sebagai jiwa. Itu adalah fungsi dari apa yang ada di dalam badan kita. Tidak bisa dipisahkan antara badan dengan jiwa itu. Yang ketiga adalah roh. Roh itu adalah yang menghidupi antara badan dan jiwa. Dalam naungan roh, maka dia menjadi hidup dengan segala macam fungsi kemanusiaannya. Nah, secara ilmiah kita juga mengenal 3 istilah terkait dengan diri manusia. Badannya disebut sebagai body, badan, tubuh, material. Yang kedua adalah mind atau soul, pikiran, kejiwaan, atau hal-hal yang terkait dengan isi benak manusia, pikiran, perasaan, dan seterusnya yang diformulasikan sebagai jiwa. Dan yang ketiga adalah spirit. Nah, dari istilah spirit inilah kemudian di dunia barat, dalam keilmuan barat, dikenal istilah spiritual dan spiritualisme. Sahabat sekalian, berbeda antara spiritualitas dengan spiritualisme itu. Spiritualitas adalah substansinya, ada pelajarannya dan ada bukti-bukti terkait dengan itu. Tetapi spiritualism itu adalah metodenya, metodologinya, kefahaman, aliran-aliran, sekte-sekte yang diajarkan untuk memahami spiritualitas. Maka yang kita lakukan kajiannya itu adalah tentang spiritualitas. Nah, spiritualitas ini dipelajari dalam spiritualism dengan berbagai macam metode, berbagai macam cara. Ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan bersifat mistis, dan ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan bukan hanya mistis, melainkan di cross-check dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah, yang bersifat scientific. Nah, sahabat sekalian, ini adalah
yang harus difahamkan bahwa yang kita lakukan kajiannya, khususnya di episode yang lalu, ketika saya mengatakan bahwa telah terjadi halusinasi spiritual terkait dengan pemahaman pineal gland itu. Dikarenakan di kalangan pelaku spiritual yang menggunakan pendekatan mistis, itu menganggap pineal gland adalah sebagai mata ketiga. Atau bisa juga disebut sebagai indera keenam. Bahwa orang-orang yang pineal gland-nya aktif katanya, itu kemudian bisa memiliki kemampuan memahami, kemampuan melihat hal-hal yang gaib. Sesuatu yang tidak terlihat atau bisa dipahami oleh orang lain, bisa dipahami, bisa dilihat oleh orang-orang yang mata ketiganya atau pineal gland-nya itu terbuka fungsinya. Disinilah yang saya katakan itu sebagai halusinasi dalam sudut pandang pendekatan saintifik. Dikarenakan dalam pendekatan ilmiah tidak ada satu bukti pun yang mengatakan bahwa pineal gland itu adalah indera keenam atau mata ketiga itu. Dalam pendekatan apapun ya secara ilmiah, pineal gland itu sesungguhnya tidak memiliki sifat sensorik. Sifat sensorik itu seperti mata ya, sebagai sensor untuk memahami sesuatu. Mata itu adalah salah satu sensor, di mana mata bekerja pada gelombang atau frekuensi cahaya tampak 10⁻14 Hz. Di bawah itu nggak kelihatan, di atas itu juga nggak kelihatan. Telinga itu juga adalah sensor. Dia bekerja di gelombang suara sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian ada penciuman, kemudian ada peraba, ada pengecap lidah, dan seterusnya. Itu adalah organ-organ sensorik yang menerima rangsangan atau sinyal-sinyal dari luar dirinya untuk ditangkap dan kemudian difahami sebagai sebuah informasi. Tetapi pineal gland itu tidak memiliki sifat sensorik. Dia itu hanya sebuah kelenjar yang tugasnya, fungsinya adalah menjadi pabrik hormon. Dia tidak memiliki kemampuan sensorik, yang pertama. Yang kedua, dia tidak memiliki kontrol terhadap dirinya. Bahkan pineal gland ini dikontrol oleh organ lain atau bagian lain di dalam otak kita, yaitu yang kita sudah bahas sebagiannya di episode yang lalu, oleh satu bagian yang memiliki kemampuan kontrol sistem, ya, kontrol kendali terhadap sistem yang bekerja di otak kita, sirkuit-sirkuit sarafi, yaitu yang disebut sebagai hipotalamus. Hipotalamus inilah yang memiliki mekanisme atau kemampuan sistem kontrol itu. Jadi pineal gland itu hanya diperintahkan saja untuk menghasilkan hormon. Di mana hormon ini kita sudah bahas di episode yang lalu. Di antaranya yang dominan atau yang utama adalah hormon melatonin. Hormon melatonin ini diproduksi oleh kelenjar pineal itu. Ketika melatonin ini diproduksi dalam kadar yang baik, yang seimbang di dalam otak kita dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kita, maka hormon melatonin ini akan mengendalikan proses sirkadian tubuh. Ada irama tubuh kita, ketika siang hari kita segar, bersemangat untuk bekerja dan beraktivitas. Ketika malam hari, matahari tenggelam, maka melatoninnya ini akan menyebabkan seseorang kemudian menjadi lebih tenang, lebih rileks, kemudian ngantuk, dan kemudian tidur. Itu adalah fungsi utama dari hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Dan dari melatonin ini kemudian ada hormon turunannya, yaitu pinolin dan dimetiltriptamin, yang juga kita sudah bahas di episode yang lalu. Di mana kedua hormon ini akan memicu suasana hati. Di antaranya yang lainnya juga ada hormon serotonin, mengatur mood, bahkan kemudian bisa memunculkan halusinasi kalau kadarnya itu melebihi batas-batas tertentu. Sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kelenjar pineal itu tidak bersifat sensorik,
Jadi tidak tepat ketika dia disebut sebagai mata ketiga atau indera keenam. Dia hanyalah sekedar pabrik hormon, di mana hormon ini kemudian mempengaruhi kinerja otak secara keseluruhan, bahkan sampai ke seluruh tubuhnya. Nah, sahabat sekalian, bukti bahwa kelenjar pineal itu tidak bersifat sensorik, bahkan tidak mengendalikan, bersifat kontrol terhadap sistem, maka dalam penelitian ilmiah telah dibuktikan seseorang yang disuntik dengan hormon-hormon itu tadi, disuntik melatonin, atau diberi serotonin, atau pinolin, atau DMT, dimetiltriptamin, maka dia akan mengalami sebuah proses kejiwaan tertentu. Bisa mengalami tiba-tiba merasa lelah atau lemah, kemudian ngantuk, pingin tidur, dan seterusnya. Atau kemudian moodnya berubah menjadi tidak terkendali sesuai dengan kadar misalnya serotonin yang diberikan kepada dia, atau pinolin, atau DMT itu. Sahabat sekalian, menjadi sangat jelas secara ilmiah bahwa yang bermain, yang menjadi agent di situ terhadap pengalaman-pengalaman spiritual itu sesungguhnya bukan kelenjar pinealnya, tetapi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal itu. Sehingga ketika kelenjar pineal itu tidak diaktifkan, tidak diaktifasi, tetapi seseorang disuntik dengan hormon itu, maka dia mendapatkan efek yang bersifat spiritual itu. Oke ya, jadi kembali kepada klarifikasi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa spiritualitas itu adalah halusinasi. Bukan. Yang bisa terjadi halusinasi itu bukan pada level spiritualitasnya, melainkan pada spiritualismnya. Yaitu ajaran-ajaran yang mendekati, memahami spiritualitas dengan cara sekedar pendekatan mistis. Karena itu saya menganjurkan pendekatan mistis harus dikontrol, harus di cross check dengan penelitian-penelitian, data-data yang bersifat ilmiah yang terukur. Yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sains atau medikal, yaitu pendekatan secara anatomis dengan berbagai macam bukti-bukti penelitiannya. Itulah yang kemudian saya sampaikan di dalam kajian-kajian kita yang saya frame di dalam kajian yang bersifat atau yang berjudul tasawuf modern. Tasawuf itu adalah spiritualitas, modern itu adalah untuk mengontrol pendekatan spiritualitas yang subjektif dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat scientific, yang bersifat ilmiah. Jadi secara ilmiah kita mendapatkan satu metodologi yang terukur, yang sistematis, yang terkontrol supaya kita tidak mengalami halusinasi atau diketahui ketika seseorang mengalami halusinasi ataukah sesungguhnya itu pengalaman spiritualitas yang sebenarnya. Dan secara Qur'ani, memang Al-Quran juga mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak bisa difahami secara logis, secara rasional pada awalnya, itu memang sebenarnya ada. Dan nanti akan berangsur-angsur terbuka dengan sebuah proses yang simultan antara pendekatan spiritual dengan pendekatan yang bersifat intelektual atau pendekatan yang bersifat scientific. Nah, sahabat sekalian, di Al-Quran misalnya diajarkan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah salah satunya orang yang percaya, meyakini bahwa ada sesuatu yang gaib. Yu'minuna bil ghaib, begitu dalam surat Al-Baqarah ayat 3 misalnya. Jadi orang yang bertakwa itu, kata Al-Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa ada sesuatu yang gaib itu, yang tidak kasat mata, bahkan panca indera. Nah, ini nanti kaitannya dengan indera keenam.
itu ada, tetapi dalam level tertentu tidak tertangkap oleh mata, oleh telinga, oleh panca indera, tetapi nanti akan bisa dibuktikan secara ilmiah tentang keberadaannya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi mari kita menyelami spiritualitas itu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih terukur dan sistematis dan kemudian secara holistik. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata ketiga atau indera keenam itu sekali lagi bukan berada di pineal gland, melainkan berada di dalam kinerja performance otak secara keseluruhan. Pendekatan-pendekatan secara ilmiah menunjukkan hal itu. Berbagai alasan yang mendasarinya. Satu, bahwa pineal gland itu tidak memiliki sifat sensorik. Dia hanya pabrik, dia hanya sebuah kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Di mana hormon itu kemudian mempengaruhi kinerja dari otak secara keseluruhan. Jadi pineal gland itu diperintahkan oleh hipotalamus. Hipotalamus itulah yang memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem. Kita sudah bahas di episode yang sebelumnya, hipotalamus itu sangat peka terhadap perasaan, terhadap apa yang dibisikkan oleh batin kita yang tidak kelihatan itu. Jiwa adalah fungsi di mana ketika kita berpikir, merasakan, menginginkan, berkehendak sesuatu, maka itu tertangkap oleh yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini kemudian memerintahkan salah satunya kepada pineal gland. Ketika memang kita menginginkan berproses menuju pada sesuatu yang bersifat spiritual, lebih tenang, lebih damai, lebih ikhlas, lebih khusyuk dan seterusnya, atau bermeditasi, berzikir, berdoa, sholat dan sebagainya, proses-proses spiritual. Nah, ketika kita menginginkan menuju atau menjalani proses spiritual itu, maka yang terjadi, hipotalamus kita menangkap niatan itu dan memerintahkan kepada tubuh kita, khususnya salah satunya adalah pineal gland, untuk menghasilkan hormon-hormon yang sesuai dengan proses spiritual yang sedang kita inginkan untuk terjadi itu. Di antaranya adalah melatonin, serotonin, kemudian pinolin, dan DMT itu. Nah, yang menarik, hipotalamus ini sebagai sistem kontrol mendapatkan input dari berbagai organ atau bagian organ di dalam otak itu. Misalnya hipotalamus itu peka terhadap perasaan, maka dia mendapatkan input dari amigdala. Di mana amigdala itu adalah memori yang bersifat emosional. Pengalaman-pengalaman batin kita, perasaan senang, perasaan sedih, terharu, gembira, bahagia, ketakutan, gelisah dan sebagainya, itu direkam menjadi memori di dalam amigdala. Tetapi sebetulnya rekaman memori itu berasal dari permukaan otak yang lain. Yang kemarin kita telah berbicara atau membahas terkait dengan korteks cerebri. Bagian luar atau mantel dari otak yang abu-abu itu, di sanalah proses-proses itu terjadi. Baik yang emosional maupun yang intelektual, logis, rasional, itu semuanya terjadi di otak bagian luar yang disebut kulit otak atau mantel otak atau korteks cerebri itu. Di mana bagian depannya itu adalah belahan otak yang disebut frontal lobe atau lobus frontalis yang berfungsi atau berperan terhadap kepribadian seseorang. Kemampuan menganalisa, mengambil keputusan, membuat kebijaksanaan, kepribadian itu ada di bagian depan otak, di frontal lobe itu. Tetapi itu ada kaitannya dengan parietal lobe yang mengendalikan mekanisme panca indera. Kemudian ada yang terkait dengan bahasa di kanan kiri yaitu temporal lobe. Dan kemudian di belakang ada occipital lobe. Poin pentingnya, permukaan otak itu melakukan koordinasi yang holistik, yang simultan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kalau kesimpulan itu bersifat emosional, maka dia akan direkam menjadi sebuah memori emosional di bagian tengah otak, di sistem limbik yang namanya amigdala itu.
Tetapi ketika kesimpulannya itu bersifat logis, rasional, analitik, empirik, dan seterusnya, scientific, maka memorinya itu disimpan di dalam hipokampus, ada di dalam sistem limbik itu juga. Nah, perpaduan antara amigdala dengan hipokampus, antara yang emosional dengan logis rasional itu kemudian memberikan sinyal kepada hipotalamus. Nah, hipotalamus menangkap itu, membangun kesimpulan dari masukan-masukan dari kedua memori amigdala dan hipokampus itu, kemudian memerintahkan salah satunya kepada pineal gland itu, dan kemudian nanti kepada seluruh tubuh. Jadi sahabat sekalian, performance otak itu bersifat holistik, bersifat menyeluruh, simultan, saling bergantung, saling berpengaruh antara bagian dengan bagian yang lain. Sehingga kesimpulan spiritual, pengalaman-pengalaman spiritual sesungguhnya bukan hanya pada bagian otak tertentu, apalagi pineal gland yang sama sekali tidak terbukti secara ilmiah dia adalah sebagai bagian yang bersifat sensorik atau bersifat kontrol terhadap sistem, melainkan hanya menjadi pabrik hormon saja, di mana hormonnya itu akan mempengaruhi kinerja dari otak secara keseluruhan. Nah, lebih jauh saya ingin mengajak Anda menyelami fungsi otak dan jiwa kita secara lebih terukur. Bahwa secara ilmiah, otak kita itu bekerja dengan 3 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme hormonal, yang sudah kita bahas ini. Bahwa performance otak itu kemudian menghasilkan kesimpulan yang ditangkap, ya, input-input yang ditangkap oleh hipotalamus, dan hipotalamus memerintahkan kepada pineal gland untuk menghasilkan hormon tertentu. Yang kedua adalah pituitary gland, itu juga pabrik hormon, kelenjar pituitary yang ada di bagian lebih ke depan dibandingkan pineal gland yang ada di belakangnya. Hipotalamus memerintahkan kepada kelenjar pineal dan kelenjar pituitary untuk membuat atau menghasilkan hormon-hormon, di mana hormon ini kemudian mengatur keseimbangan hormonal di dalam tubuh kita yang disebut sebagai homeostasis. Sebenarnya kelenjar-kelenjar hormon itu bukan hanya yang ada di otak kita dalam bentuk kelenjar pineal dan kelenjar pituitary, melainkan ada di timus. Itu ada kelenjar yang menghasilkan pertumbuhan, hormon pertumbuhan. Ada lagi di ginjal kita yang disebut sebagai kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol yang berfungsi atau berperan terhadap tingkat stres seseorang. Ada lagi kelenjar hormon yang terkait dengan hormon-hormon reproduksi di organ-organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, semua itu dikendalikan oleh hipotalamus itu sebagai dirijennya yang mengendalikan kinerja hormon itu. Kalau terjadi ketidakseimbangan hormonal, maka seseorang akan mengalami masalah yang serius terkait dengan ritme kehidupannya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa hipotalamus itu mengendalikan tubuh kita dengan satu sistem hormonal. Yang kedua, mekanisme di otak kita selain dikendalikan melalui sistem hormonal, dikendalikan melalui sistem neurotransmitter. Berbeda dengan sistem hormonal yang dia bekerja secara kimiawi, menghasilkan zat-zat kimiawi, bereaksi secara kimiawi, maka neurotransmitter itu bekerja secara kelistrikan. Ada sinyal-sinyal listrik yang melalui sistem saraf. Jadi otak kita ini berisi sekitar 100 miliar sel-sel saraf yang membentuk sebuah sistem yang terstruktur dengan sirkuit-sirkuit yang sangat canggih dan seterusnya. Dan ketika otak kita berpikir, kemudian merasakan, menyimpulkan, kemudian kontrolnya diambil oleh hipotalamus untuk memerintahkan, menghasilkan sinyal-sinyal listrik ke seluruh tubuh kita. Berbeda dengan hormonal, maka neurotransmitter ini memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. Kalau hormon itu bekerja dalam orde menit atau bisa bahkan jam. Ketika kita cemas misalnya, menghasilkan hormon-hormon
yang terkait dengan kecemasan itu, muncul adrenalinnya, muncul kortisolnya, kemudian bereaksi, itu ordenya bisa menit, bisa sampai jam. Kemudian tangan kita mulai terasa dingin, gemeteran, dan telinga kita panas, muka kita merah, dan seterusnya misalnya, perut kita sakit, yaitu adalah kinerja hormonal. Itu agak lama prosesnya. Yang lebih cepat adalah kinerja neurotransmitter. Ada sinyal-sinyal listrik yang dikirimkan dari otak melalui sistem sarafi sampai ke ujung kaki kita. Kecepatannya itu 1 detiknya bisa mencapai 20 meter. Jadi sahabat sekalian, tubuh kita misalnya seseorang dengan ketinggian 2 meter, katakanlah begitu untuk mudahnya, maka sinyal listrik dari otak sampai ke ujung kaki kita itu hanya membutuhkan waktu 1/10 detik saja. Perintahnya sudah sampai di ujung kaki kita. Itu adalah mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga ini lebih cepat lagi, yaitu mekanisme yang bersifat radiasi gelombang elektromagnetik. Bahwa otak kita ini ternyata memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik. Kita tahu gelombang elektromagnetik itu kecepatannya sangat tinggi. Kalau di ruang hampa, kecepatannya itu 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km seperti cahaya. Tetapi kalau di medium yang lebih padat, bisa udara, atmosfer, atau cairan, atau apalagi padatan, maka dia akan semakin lambat, lebih lambat dari itu. Tetapi tetap saja radiasi elektromagnetik itu bekerja hampir real time, hampir seketika untuk ukuran tubuh kita. Otak kita itu memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa diukur dengan teknologi modern yang dikenal sebagai elektroencephalograph, EEG. Ini adalah alat kedokteran yang semakin lama semakin canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang terpancar dari otak kita. Seseorang memiliki keinginan tertentu, berpikir, merasakan, beraktivitas secara motorik, secara sensorik, dan sebagainya, itu terus memancar-mancarkan gelombang elektromagnetik dan kemudian bisa ditangkap dengan elektroda-elektroda. Maka EEG ketika digunakan untuk melihat kondisi kejiwaan seseorang, itu dilakukan dengan menempelkan elektroda-elektroda, sensor-sensor kelistrikan di permukaan kepala kita. Minimal ada 10 sensor, 10 elektroda. Yang lebih canggih bisa 16, 20, bahkan sampai 25. Elektroda-elektroda itu ditempelkan di permukaan kulit kepala kita. Di bagian-bagian atau belahan-belahan otak. Ada di bagian frontal lobe untuk memahami aktivitas kepribadian seseorang. Itu akan tertangkap sinyal elektromagnetiknya. Kemudian di kanan kiri, di temporal lobe-nya, di parietal lobe-nya, di occipital lobe-nya. Dengan belasan sampai puluhan sensor itu, maka sinyal-sinyal pikiran kita, sinyal perasaan kita, bahkan pengalaman spiritual tertentu, itu akan bisa ditangkap bahwa dia sedang melakukan aktivitas di bagian otak yang mana. Itu akan tertangkap oleh peralatan elektroencephalograph itu. Nah, dengan cara ini maka kita bisa melihat seseorang ketika diberi perlakuan, misalnya perlakuan-perlakuan diperintahkan untuk membaca. Kita akan bisa melihat di otak bagian mana sinyal itu bermunculan, dikaitkan dengan aktivitas membacanya itu. Atau ketika melakukan aktivitas motorik, maka akan kelihatan di elektroencephalogramnya itu bagian mana dari otak itu yang aktif dikarenakan aktivitas motorik itu. Termasuk ketika seseorang kemudian merenung, kontemplasi, berdoa, bermeditasi, sholat, atau apapun kegiatan-kegiatan spiritual, itu akan bisa ditangkap di bagian mana gelombang otaknya atau aktivitas otaknya itu memberikan sinyal-sinyal kelistrikan dan kemudian memberikan makna. Dan makna itu kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa komputer yang kemudian bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lebih jauh. Sahabat sekalian, karena durasi waktu, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya cuma ingin memberikan gambaran, analisa, pendekatan-pendekatan yang lebih terstruktur,
yang lebih sistematis, yang lebih terkontrol, bukan hanya mistis, bukan hanya subjektif, tetapi ada pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa sesungguhnya letak mata ketiga atau indera keenam itu bukan di pineal gland, melainkan di keseluruhan otak itu secara simultan, secara holistik, yang performance-nya memang tidak bisa diambil cuma sebagian-sebagian. Otak kita memancarkan gelombang-gelombang elektromagnetik yang menggambarkan aktivitas yang berada di dalamnya. Maka Al-Quran pun menggambarkan bahwa seseorang yang sedang mengalami proses spiritual menuju pada kekhusyuan, kemudian dia bisa merasa bertemu dengan Allah, maka dia akan mengalami suasana kebatinan yang seiring dengan spiritualitas yang terjadi pada dirinya itu. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Berdoalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu benar-benar masalah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang merasa yakin bahwa mereka bertemu Tuhannya dan sesungguhnya mereka bakal kembali kepadanya. Poin pentingnya ada korelasi yang sangat menarik antara level kekhusyuan seseorang dengan pengalaman spiritualitasnya. Tidak kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, tetapi akan kita bahas di episode-episode berikutnya terkait dengan pengalaman spiritualitas seseorang ketika dia berada di level gelombang otak yang disebut sebagai gelombang khusyuk itu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan benang merah, tambahan, pemahaman terhadap proses spiritualitas yang tidak sama persis dengan spiritualism yang memang banyak cabang-cabangnya, banyak aliran-alirannya. Yang kita lakukan adalah merujuk kepada petunjuk-petunjuk kitab suci dari dalam Al-Quran Al-Karim yang kemudian kita fahami secara saintifik agar kita mendapatkan guidance yang jelas dan terukur di dalam menjalani agama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.